Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Risma Ulandari dari kelas non reguler C, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul yang telah saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengkaji tentang literatur penyakit. Modul 2 berupa observasi lapangan. Ketiga, inventarisasi etnofarmakologi tanaman obat. Pada modul kelima adalah mengenai rancangan inovasi. Saya akan membahas tentang sistem pencernaan atau gastrointestinal. Yang pertama, fungsi utama sistem pencernaan adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang ditelan ke dalam lingkungan internal tubuh. Makanan yang dicerna merupakan sumber energi. Yang kedua, sistem pencernaan dibentuk oleh 2 organ, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Yang ketiga, dinding saluran cerna dibagi menjadi 4, yaitu mukosa, submukosa, muscularis eksterna, dan serosa. Yang keempat, proses pencernaan dasar dibagi menjadi 4, yaitu motilitas, sekresi, digesti, dan absorpsi. Yang kelima, regulasi fungsi sistem pencernaan dibagi menjadi 4, yaitu fungsi autonom otot polos, 2 plexus saraf intrinsik, 3 saraf ekstrinsik, 4 hormon pencernaan. Penyebab sistem pencernaan atau gastrointestinal: yang pertama, peradangan lambung; yang kedua, tukak lambung; yang ketiga, penyakit asam lambung; yang keempat, sindrom iritasi usus; yang kelima, diare kronis. Pengobatan secara modern saluran pencernaan atau gastrointestinal yaitu antasida, ranitidin, dan omeprazol. Dan untuk pengobatan tradisional, masyarakat sering menggunakan jahe dan kunyit dengan cara diseduh menggunakan air hangat, diminum 2 kali sehari setelah makan hingga rasa nyeri hilang. Karena jahe memiliki senyawa gingerol, singeron, dan sogaol. Selain itu mengandung 1-4% minyak asiri dan oleoresin. Dan kunyit mengandung senyawa kurkumin. Modul 2, observasi lapangan. Observasi saya lakukan di Kelurahan Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Observasi dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden yang memiliki riwayat penyakit yang akan dikaji serta mencatat informasi yang dianggap penting. Adapun responden yang saya wawancarai antara lain Ibu Ina, umur 43 tahun, memiliki riwayat penyakit gastrointestinal atau lambung. Asni, umur 39 tahun, memiliki riwayat penyakit gastrointestinal atau lambung. Maaf Bu, atas nama siapa? Ibu Ina. Tinggal di mana? Tasese. Apakah terdapat pelayanan farmasi di sekitar lingkungan kelurahan ini? Ya. Apakah masyarakat di lingkungan ini menggunakan tanaman sebagai pengobatan dalam mengatasi penyakit asam lambung? Ya. Apakah terdapat tanaman herbal atau ramuan yang biasa masyarakat gunakan? Ya. Kalau boleh saya tahu, tanaman herbal apa yang biasa digunakan? Tanaman jahe. Cara penggunaannya bagaimana ya Bu? Cara penggunaannya, jahe 2 batang dicuci, terus dikupas, baru diparut, baru dimasak.
Setelah dimasak, disaring, baru didinginkan, baru diminum. kira-kira berapa gelas, Bu? Kira-kira 2 gelas. Diminum sebelum atau sesudah makan? Sebelum makan. Apakah terdapat penyembuh atau pengobat yang sering mengobati dan didatangi masyarakat? Tidak ada. Apakah dalam pengobatan masyarakat biasa menyertakan doa-doa atau janji-janji? Tidak. Apakah masyarakat di kelurahan ini lebih mempercayai pengobatan secara empiris atau pengobatan modern seperti berobat ke rumah sakit atau dokter? Ke rumah sakit. Oh iya, Bu. Pada modul ketiga, saya akan melakukan pendataan terhadap responden saya bagaimana cara mengolah ramuan tanaman obat yang dipercaya dalam mengobati penyakit. Dan ini adalah beberapa informasi cara pengolahan tanaman obat yang saya dapatkan dari responden. Diambil jahe 2 batang, lalu dicuci, terus dikupas, lalu diparut, lalu dimasak. Setelah dimasak, disaring dan diperas, lalu dimasukkan ke dalam gelas, diminum 2 kali sehari sesudah makan. Diambil kunyit 1 buah, lalu dicuci, lalu dikupas, lalu diparut sampai halus, lalu dimasak. Setelah dimasak, disaring dan diperas, lalu dimasukkan ke dalam gelas, diminum 2 kali sehari sesudah makan. Kedua responden merasakan bahwa dengan pengobatan herbal yang dilakukan dapat meredakan gejala dan berangsur-angsur membaik. Di modul 4 yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara empiris, juga mencari tahu kandungan aktif yang terdapat pada tanaman. Jahe merah memiliki kandungan singeron dan juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Mampu mencegah terjadi inflamasi usus dengan cara menghambat enzim yang dapat memicu peradangan pada pencernaan. Kunyit memiliki kandungan kurkuminoid yang berfungsi untuk melapisi dinding di dalam lambung akibat luka serta berfungsi dalam menurunkan kadar asam lambung di dalam lambung. Pada modul kelima, saya akan melakukan rancangan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif, yaitu memanfaatkan ekstrak jahe merah sebagai bahan tambahan pembuatan sediaan sirup untuk penderita saluran pencernaan atau gastrointestinal atau lambung, dengan harapan agar produk saya nantinya dapat memberikan solusi sebagai bahan tambahan sediaan sirup. Sekian video penjelasan etnofarmakologi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.